Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan meneruskan cerita dari Simple Man, Janur Ireng bagian yang ke-13. Bagian yang ke-13 dengan judul Pembantaian Keluarga Menur Arya. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan update cerita dari Simple Man. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Sepertinya cerita dari Simple Man ini semakin lama semakin menarik. Langsung ke cerita saja. Ikutlah denganku, akan kujamu kalian karena sudah datang jauh-jauh untuk menemuiku. Sugi menoleh melihat Sugeng yang mengangguk memberi gestur bahwa sebaiknya mereka tidak menolak tawaran dari Sobo, karena orang seperti beliau tidak pernah mau mendengar kata tidak dari siapapun. Sugi akhirnya mengangguk mengikuti setapak demi setapak jalan tempat Sobo sedang berjalan. Rupanya di belakang gubuk reot itu terdapat sebuah jalan yang mengarah semakin dalam, melewati pohon-pohon tinggi yang terlihat muram. Tanah yang mereka injak terasa lembab, berwarna kehitaman, serta beraroma sedikit busuk, berbau yang membuat Sugi merasa tidak nyaman. Beberapa kali dirinya harus menutup hidung saat mengikuti lelaki berperut buncit bernama Sobo itu, yang entah kenapa bisa berjalan lebih cepat dibandingkan mereka yang jauh lebih muda. Kau tadi dengarkan apa yang dia katakan? Kata Sugi yang terdengar seperti berbisik. Soal apa? Tanya Sugeng sembari berjalan menendang batu kecil yang di hadapannya. Dia bilang mayat perempuan serta mayat laki-laki. Kau pikir untuk apa dia menyimpannya di dalam kamarnya? Sugeng hanya diam. Ia tak menjawab pertanyaan Sugi. Sesekali dirinya mendapati Sugeng melihat ke atas, di mana terbentang pemandangan dari ranting-ranting pohon dengan dedaunan rimbun berwarna hijau tua. Tak sedikit pun Sugeng tertarik dengan keingintahuan Sugi. Bagi dirinya yang sudah lama menyaksikan hal-hal sinting seperti ini, ia hanya berusaha menyampaikan hal itu kepada Sugi bahwa terkadang keingintahuan itu bisa membunuh. Kadang lebih baik bila kau tak tahu apa yang sedang mereka sembunyikan. Apa? Sugi bertanya, tak mengerti maksud dari kalimat Sugeng. Sugeng mengembuskan nafas panjang, kemudian berkata sekali lagi kepada Sugi agar ia lebih mengerti apa yang coba ia katakan kepadanya. Orang-orang seperti mereka memiliki sesuatu yang tak ingin sembarangan orang ketahui. Sugeng berhenti sejenak memandang tajam tepat di dalam mata Sugi. Lebih baik menjadi anak polos yang tak tahu apa-apa tapi memiliki umur yang panjang, daripada menjadi seekor kucing penguping yang mana kita tidak pernah tahu kapan kepala kita diterabas. Apa yang bisa dilakukan oleh orang seperti mereka, kau tak akan ingin tahu lebih jauh. Geng, sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan dengan dia? Semua orang pasti mencari jalan yang paling aman,
Hal itu yang ku lakukan selama ini untuk bertahan. Sebentar lagi, Gi. Sebentar lagi kau akan tahu apa yang selama ini kusembunyikan. Sugeng berjalan lebih cepat mengejar Sobo. Sementara Sugi diam, termangu, mencerna setiap kalimat Sugeng. Hingga tanpa sadar dirinya memandang punggung sahabatnya. Ia seperti tak mengerti siapa Sugeng yang sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri. Apa yang sebenarnya kau inginkan, Gem? Sugi sempat melihat ke atas langit. Cuaca sedang mendung. Batin Sugi yang kini memandang dedaunan mulai berjatuhan. Malam ini hujan deras akan turun. Siapa sangka di balik jalan setapak yang dipenuhi pohon-pohon rindang tinggi, tersembunyi sebuah rumah besar yang menyerupai villa yang bersembunyi di antara kaki gunung. Tempat di mana tak sembarangan orang pasti tahu. Sugi terlihat takjub. Belum pernah ia melihat tempat seperti ini. Selain kediaman milik Kuncoro yang juga megah. Namun di sini semua terasa berbeda. Begitu asing, seakan tempat ini menunjukkan sisi lain dari kediaman milik Kuncoro. Kediaman milik Kuncoro memiliki abdi yang tersebar di segala penjuru, merawat setiap sisi tempat. Sementara kediaman milik Sobo memiliki sisi unik kebalikannya, di mana tak banyak abdi yang bisa Sugi temui. Hal itu terasa begitu mencolok, membuat Sugi merasa bahwa Sobo mungkin juga memiliki sifat yang berlawanan dengan Arjo. Dia terlihat lebih tenang, juga lebih banyak memperhitungkan. Terasa dari pemilihan kosakata saat dia berbicara. Villa besar ini terlihat layaknya permata yang bersembunyi di antara batu bara. Meski bangunan ini terlihat kosong, layaknya rumah hantu, namun Sugi merasakan ketenangan berdiri di atas tanah ini. Semua terasa begitu sepi, begitu hening, sampai-sampai Sugi bisa mendengar dengan jelas gemerasa angin yang berhembus menyapu dedaunan yang mulai berguguran. Sobo menyukai patung, begitu kata Sugeng. Hal ini bisa dinilai di sepanjang taman setelah melewati gerbang, di mana Sugi mendapati berbagai bentuk estetik dari bongkahan batu yang dipahat dalam segala proporsi serta posisi yang aneh. Beberapa patung dibuat menyerupai manusia modern dengan kecacatan fatal di anggota tubuh. Seperti separuh kepala dari patung-patung itu seakan-akan dibuat menyerupai sosok lain yang tak dapat dimengerti. Hanya saja Sugi merasa ngeri melihat sorot mata dari setiap patung yang dia temui. Terasa begitu hidup, seakan-akan sedang mengawasi. Sugi tersadar bahwa Sugeng sudah jauh dari dirinya. Ia berlari mengejar langkah Sugeng yang kini berjalan menyusuri Salazar, kemudian menapaki pilar-pilar anak tangga yang dibuat dari marmer, sebelum sebuah pintu besar ada di hadapan mereka. Sobo membuka pintu tersebut sehingga mereka dapat melihat pemandangan ruang yang begitu megah. Tempat di mana Sugi menemukan benda-benda unik yang mewah di segala sudut yang memenuhi ruang. Sekarang dirinya mengerti bahwa mereka memang bukan orang sembarangan dalam hal kekayaan. Kuncoro, Sobo tak dapat diremehkan. Sugi duduk di samping Sugeng di mana di hadapannya terbentang sebuah meja yang panjang.
di mana banyak sekali terlihat makanan lezat tersaji di hadapan mereka, dengan Sobo sedang duduk di seberang meja, melihat ke arah mereka dengan senyuman ramah. Ia mempersilahkan Sugeng bersama Sugi untuk menyantap hidangan yang baru saja disajikan oleh abdinya. Sebuah daging panggang dengan warna kemerahan. Sugi melirik Sugeng, di mana mereka tampak ragu dengan hidangan daging kemerahan yang tersaji di atas piring. Ada sesuatu yang mengganjal mereka untuk mencicipi sajian dari makanan itu. Ono apa toh? Monggo. Nggak apik nolak suguhane sing duwe omah. Ada apa tah? Silahkan, nggak bagus menolak pemberian yang punya rumah. Setelah mendengar itu, Sugeng meraih garpu dan pisau di samping piring, lalu perlahan memulai memotong daging panggang yang ada di hadapannya. Sebelum melahap sepotong demi sepotong ke dalam mulutnya, Sugi masih diam, ragu, sampai akhirnya Sobo berkata kepada dirinya, "Mas Sugi, tenang saja. Ini daging sapi terbaik yang langsung diambil dari peternakan milik saya. Ini bukan daging manusia seperti yang kau pikirkan. Setidaknya, bukan saya di antara mereka yang gemar menyantap daging seperti itu." Sobo tersenyum. Meski gemetar, Sugi akhirnya meraih pisau dan garpu yang ada di hadapannya. Lalu, perlahan-lahan mulai memotong sepotong demi sepotong daging di hadapannya sebelum memasukkan potongan itu ke dalam mulutnya. Ia tak akan pernah melupakan rasa gurih kenikmatan itu. Setidaknya untuk waktu yang lama, ia tak akan merasakan sensasi senyum dari seorang Sobo. Sobo membuka sebuah pilar, pintu, di mana dirinya memasang tirai berwarna kemerahan. Sobo melihat Sugeng bersama Sugi mengikuti di belakangnya. Ia lalu berkata kepada mereka, "Akan kukatakan sampai di mana pengetahuanku, bahwa sebentar lagi permainan ini akan mencapai klimaksnya." Klimaks. Sobo menarik seutas tali, membuka tirai merah di mana di dalam ruangan itu terbentang ruangan lain dengan lantai yang dibangun secara berbeda. Lantai marmer tersebut dibuat terpisah dengan ruangan yang diciptakan dari susunan kayu jati kokoh. Tempat di mana Sugi dapat melihat dengan jelas. Dipan, tempat tidur dengan kain putih yang menutupi sesuatu terbentang di hadapan mereka. Sobo berjalan perlahan-lahan melewati rentetan tempat tidur yang terisi tersebut. Dari sudut pandang mata Sugi, dia menemukan beberapa pasang kaki yang berwarna putih pucat di ujung setiap dipan. Sembari berjalan, Sobo berkata dengan nada bergurau, "Jangan bilang kalian ingin melihat apa yang ada di dalam kain itu, bukan?" Sugeng dan Sugi tak menjawab pertanyaan itu. Hal ini membuat Sobo tersenyum puas. Sebenarnya tak perlu bagi mereka untuk tahu apa yang ada di dalam kain-kain ini, karena mereka sudah bisa menebaknya. Sugi merasakan tubuhnya merinding setiap kali melewati dipan-dipan di samping kanan dan kiri. Ia tak pernah tahu bahwa ada yang lebih sinting dari seorang Kuncoro. Bahkan hal ini membuat dirinya kini percaya apa yang pernah didengar dari petuah orang-orang dahulu tentang mereka, tentang para manusia yang dijuluki Songkor ini. Sobo akhirnya berhenti di sebuah lantai panggung, tempat di mana dirinya menutupi sebuah papan kayu dengan sepotong kain berwarna merah.
Sobo menoleh melihat Sugeng tersenyum, lalu berkata kepada dirinya, "Ambilkan sebilah pisau yang ada di sana." Sugeng mengangguk. Ia berjalan menyusuri lantai kayu sebelum meraih sebilah pisau tajam di atas meja. Sedangkan Sobo sendiri yang sekarang berdiri di atas panggung merentangkan kedua tangannya, layaknya seorang yang ingin menunjukkan kuasa dirinya di hadapan Sugi. Sobo perlahan-lahan mulai menanggalkan pakaian yang ia kenakan hingga bertelanjang dengan hanya menggunakan kancut yang menutupi kemaluannya. Sugi cukup terkejut menyaksikan lelaki tua sinting itu yang kini bertelanjang seperti orang gila. Namun Sugi menahan diri karena sepertinya hal ini tak mengganggu Sugeng. Seakan-akan dirinya sudah seringkali melihat hal-hal seperti ini. "Benar-benar orang sinting," umpat Sugi berkali-kali. Pemandangan itu membuat beberapa kali Sugi harus memalingkan wajahnya karena merasa tidak nyaman dengan apa yang dia saksikan. Sugeng memberikan pisau itu ke tangan Sobo saat tiba-tiba Sugi melihat sesuatu yang mengejutkan, di mana Sobo secara langsung mengiris-iris ujung jari-jarinya, membuat setengah daging di ujung jarinya terpotong begitu saja, membuat darah menetes terus-menerus ke lantai. Hal yang sulit dipercaya karena Sobo mengiris ke-10 jari-jari di tangannya. Sobo lalu berbalik, menoleh, melihat papan kayu yang masih ditutup oleh selembar kain berwarna merah. Entah apa yang dilakukan oleh orang tua itu. Sugi mendengar ia bergumam seperti berbicara dengan sosok lain. Setelahnya Sobo mulai menarik kain merah di papan kayu, tempat di mana Sugi dapat melihat pemandangan mencengangkan itu, di mana dirinya melihat sebuah tulisan-tulisan aneh, diikuti oleh simbol-simbol tak kenal yang ditulis dengan warna merah tua, seperti darah yang sudah mengering. Aku melihatnya. Malam ini pembantaian seluruh keluarga Menur Arya akan dimulai. Sobo berkata seraya mencoret salah satu simbol dengan darah yang keluar dari jari jemarinya. Ia kemudian menggores panjang seperti menarik garis lurus pada simbol lain. Menur Arya adalah salah satu keluarga yang langsung berada di bawah kepemimpinan Atmojo. Hal ini akan menimbulkan konflik besar di mana Sewu Dino bisa dikirim, tetapi Sugi mendengar Sobo berbicara sendiri. Ia berkata terus-menerus, namun suaranya terdengar aneh seperti bukan dirinya. Bukan dirinya yang sedang berbicara. Suaranya terdengar feminim, menyerupai suara seorang perempuan. Ia seperti sedang bercerita. "Jangan remehkan siapa Cangok Songono. Dua iblis itu tak akan berani menyentuh Kuncoro karena Bokolono ada di belakang mereka. Iblis sialan ini sudah diambil alih oleh bocah kecil itu. Tapi semua ini akan berbeda bila Anggodo serta Codro mau ikut andil dalam pertikaian ini. Tapi dua pengecut itu tak akan mau mengambil resiko besar. Seperti ini, Jadai arah Rojot akan mengarah pada sisi lain dari bunga Wijaya Kusumo yang sedang mekar," katanya. Sugeng mencatat setiap apa yang dikatakan oleh Sobo di dalam sebuah buku tua. Kali ini Sobo menarik garis panjang ke simbol lain yang lebih jauh. Sesuatu dibutuhkan untuk membalas perlakuan Kuncoro ini.